Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para sesepuh yang hadir di tempat yang sangat mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Nusa Timur. Desa Skip. Di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu selalu ada di lubuk hati saya. Sama-sama lubuk ya. Silaturahim yang kita bangun, mudah-mudahan juga ini bukan silaturahim yang pertama kali, namun dapat berkesinambungan bahkan sampai kelak kita bisa bersilaturahim bersama-sama di surganya Allah, bisa berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mu'minun, orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu kelak di akhirat akan yatazawarun, saling berziarah, saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Syaratnya satu, yaitu masuk surga. Orang di surga itu hidupnya senang saja. Nggak ada di surga yang hidupnya nggak enak, itu nggak ada. Semuanya senang. Di antara dari kesenangan surga yaitu yatazawaruna ba'duhum ba'dha, saling berziarah satu dengan yang lainnya. Jadi ziarah itu hakikatnya adalah suatu kenikmatan. Beda orang kalau masuk neraka nggak sempat memikirkan ziarah dengan saudaranya, temannya, kenalannya, gak sempat. Yang dipikirkan adalah menahan sakitnya siksa neraka. Mungkin gambaran lebih mudah kita dalam kehidupan di dunia ini gitu. Kita itu bisa saling berziarah, bertemu, berjumpa, bercanda dengan sesama kita, asalkan kita sehat. Betul? Ketemu dengan kawannya, istilahnya ahlan wa sahlan. Wah. Kalau zaman sekarang ini sudah assalamualaikum, ahlan wa sahlan, ditambah lagi cipika, cipiki. Nah, itu ya. Kalau zaman sekarang ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ah, ini pertanda persahabatannya luar biasa ini. Di Lubuk Pakam ada begitu. Kalau pulang ketemu lama, apalagi kalau pulang dari umroh, pulang dari haji, ya tidak cukup cuman salaman dengan tangan, tapi apa? Cipika, cipiki.
Cium pipi kanan, cium pipi kiri, maksudnya ditempelkan begini kan ya. Nah itu istilah zaman sekarang, betul enggak? Ketemu saudaranya, ketemu ya pokoknya datang dari jauh. Oh ahlan wa sahlan, gimana kabarmu? Berangkulan. Ya tidak apa-apa. Kalau ini menampakkan rasa cinta kita kepada saudara kita, berarti silaturahim kita dengan yang kita tuju itu sangat nyambung. Itu gambaran orang sehat, Pak. Gambaran orang sehat. Beda gambaran orang sakit. Ya kita nggak usah berpikir sakit yang seperti dirawat di rumah sakit sampai opname seminggu, 2 minggu, nggak usah berpikir gitulah. Kalau misalnya ini kita mau masuk masjid, ada sahabat kita di situ yang kita ingin bersalaman, ingin berangkulan karena lama tidak jumpa, sama rindunya gitu ya, sesama rindu. Kita masuk, subhanallah ternyata tangan kita ini terjepit lawang, Pak, terjepit pintu, Pak, terjepit pintu sampai biru itu. Kira-kira sempat enggak cipika-cipiki, Pak? Atau mikirkan sakitnya? Apalagi kalau tangannya ini belum bisa diselamatkan, ini masih tergencet sama pintu. Paling kita mengatakan aduh. Coba tawanya, ahlan wa sahlan, mau cipika-cipiki gimana rasanya? Enggak usahlah, ini tangan sakit. Nah, itu berarti orang yang sedang kesakitan enggak mikirin silaturahim. Jelas? Mana orang masuk neraka mau silaturahim? Ya, enggak mungkin. Kalau ingin silaturahim mulai dibangun di dunia ini sampai di akhirat nanti, apalagi sampai bersilaturahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, syaratnya harus masuk surga, enggak boleh masuk neraka. Itu syarat. Sekarang saya mau tanya ini. Ya kita semua termasuk saya pertanyaannya. Kita ini pingin masuk surga atau masuk neraka? Ada yang daftar masuk neraka? Ada? Mohon maaf, contoh ini. Misalnya di sini ada koruptor. Ini koruptor. Mudah-mudahan di sini gak ada koruptor. Kalau saya nyebut nama, mudah-mudahan tidak ada juga di sini. Tapi saya ngarang nama ini ya. Nanti kalau sama ya mohon maaf, namanya ngarang juga. Saya kan belum sempat berkenalan dengan bapak-bapak kan itu. Misalnya ada seorang, dekat saya ini, namanya Aji gitu aja, Pak Aji gitu aja. Nggak ada ya di sini ya Pak Aji ya. Kalau ada saya robah nanti. Ya, nanti saya pulang, nggak jadi pulang, nggak boleh pulang, bisa dimusuhin sak kampung saya. Nggak ada ya. Ternyata Pak Aji ini koruptor, Pak. Dan kelasnya bukan cuma 1 juta, 2 juta. Korupsinya itu bisa miliaran, bahkan 1 triliun dan lain sebagainya. Kalau orang kafir saya nggak tanya. Ini ceritanya sesama muslim, tapi dia koruptor. Kita tanya, Pak Haji mau daftar neraka atau surga? Kira-kira jawabnya apa? Nggak ada orang daftar neraka, itu nggak ada. Pasti daftar itu surga. Walaupun dia tahu aku ini koruptor, tapi tetap dia akan daftar masuk surga. Dan kalau kita tuduh, padahal kita tahu kan koruptor itu kan maling kan, ya. Dan maling itu ya sudah arahnya neraka kan begitu. Kita tuduh, Bapak ini calon masuk neraka. Marah enggak kira-kira? Marah. Aneh kan manusia itu? Manusia itu dia koruptor, maling, sudah jelek dan terkenal satu kampung. Tapi kalau dituduh kamu ini, saya lihat wajahmu ini adalah wajah calon masuk neraka. Marah enggak kira-kira? Marah, Pak. Subhanallah. Terus gimana?
Wah, aku ini min ahlil jannah, aku calon masuk surga. Lo koruptormu, itu nanti aja diurus. Yang penting aku adalah calon masuk surga. Betul enggak gitu, Pak? Ya ikhwan, kalau kita ingin daftar masuk surga, syaratnya cuma satu. Bu, mau tahu Bu syaratnya masuk surga? Cuma satu syaratnya. Apa itu syaratnya? Ingin tahu? Syaratnya mati, Pak. Bapak kalau nggak mati nggak bisa masuk surga. Betul? Orang ahli ibadah, jangankan cuman 50 tahun ahli ibadah, Pak. 500 tahun ahli ibadah di dunia tidak bisa masuk surga kecuali mati. Pertanyaan saya sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini ini ingin masuk surga secepat-cepatnya atau nanti-nanti saja? Ayo, yang daftar masuk surga secepat-cepatnya, saya doakan cepat mati sekarang juga. Angkat tangan. Loh, kok nggak ada? Aneh kan manusia itu? Nakal, dikatakan wajahmu itu wajah calon masuk neraka. Marah, Pak. Kalau dipuji, subhanallah Bapak ini saya lihat, subhanallah wajahnya ini wajah ahli surga. Wah, alhamdulillah, dan saya doakan Pak, mudah-mudahan Bapak sesegera mungkin kalau bisa 3 hari lagi masuk surga. Marah, Pak. Soalnya syaratnya mati. Itulah manusia. Ternyata gampang-gampang sulit jadi manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu gimana ya cara kita bisa masuk surga? Nah ini kan ya. Tapi kita ini masih betah di dunia. Kan gitu kan? Cara masuk surga tapi kita masih betah di dunia. Saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu betah enggak hidup di dunia ini? Betah apa enggak? Ya enggak betah saya doakan mati ya. Aneh Pak manusia. Ini orang tua kita ini ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang usianya 60 tahun, mungkin ya, bahkan lebih daripada 60 tahun. Ada yang sudah punya cucu ya, bahkan mungkin ada yang punya cicit. Bukan sekedar cucu tapi cicit. Itu kalau, mohon maaf ini, kalau ulang tahun Mbak, nah, pas ulang tahun ini. Ini kalau cicitnya baik hati ini, cicitnya baik hati atau cucunya baik hati, menginginkan kakeknya itu masuk surga. Maka tatkala ulang tahun, kadang-kadang kakeknya marah. Itu doanya tuh, lagunya itu pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya serta mulia. Marah Pak itu. Kamu doakan aku cepat mati ya. Mintanya apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Kan gitu Pak. Kata cucu ini pinter, cucunya ini karena ikut mengaji Pak gitu. Kayak kalau saya doakan panjang umur, saya khawatir kayak. Apa khawatirnya? Khawatir doa saya itu dikabulkan oleh Allah Pak. Terus ya Bapak nggak bisa masuk surga. Apalagi nanti hari kiamat. Hari kiamat sudah punah semua. Ternyata Bapak ini sendirian di dunia ini karena umurnya panjang. Mau emang sulit. Pengen makan, mau beli apa? Mau beli sate, gak ada yang jualan. Orangnya pada mati semuanya. Tinggal sendirian di dunia ini. Sulit ya. Itu belum kalau kena penyakit. Jangankan gitu loh Pak. Kita ini kalau ada saudara kita
sudah apa ya sebenarnya di atas ranjang ini. Bahkan mungkin nafasnya itu sudah kata orang ngos-ngosan gitu. Tapi bisa berpikir, didoakan, Pak mudah-mudahan cepat mati. Itu marah Pak kadang-kadang. Aneh manusia itu ya. Tapi ditawari masuk surga dengan cepat gak berani, tapi gak mau masuk neraka. Itulah manusia. Kenapa sih kok begitu? Nah ini pertanyaannya, kenapa kok begitu manusia? Karena kita ini menganggap hidup di dunia itu senang Pak. Itu masalahnya. Persepsi kita ini salah Pak. Kita berpikir bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah kesenangan. Ya maklum kita sebagai manusia punya nafsu. Kalau nafsu kita ini terpenuhi, maka itulah kenikmatan yang bisa kita rasakan langsung di dunia. Apa nafsu itu? Kita lapar pingin apa Pak? Makan. Kalau kita lapar depan kita ada makanan, seneng gak kita ini? Senang. Kita haus pingin minum. Kalau depan kita ada minuman, seneng gak Pak? Senang. Bahkan kadang-kadang gak mikir kita ini. Ini makanan halal atau haram gak mikir. Yang penting makan, yang penting minum. Kita pingin bangun rumah. Apa yang harus dicari dulu? Pak, saya punya tanah ini, cari tanah. Lah kalau kita dapat tanah, maka hati kita sedang. Itu adalah nafsu kita. Kadang-kadang tanah sejengkal milik tetangga kita nggak mau tahu. Yang penting aku mau bangun rumah. Udah Pak, tanah sejengkal itu. Jadi urusan besok di akhirat. Panjang itu urusannya, panjang di akhirat. Padahal tanah sejengkal. Ya, kita orang kantor. Nah, ini orang kantor. Kita juragan, kita orang kantor. Loh, kadang-kadang itu nilai yang kita dapatkan itu kita anggap adalah suatu hal yang sangat nikmat sekali. Tapi kita kadang-kadang apa itu? Zalim kepada pegawai kita. Zalim kepada pegawai kita. Misalnya pegawai kita itu seharusnya mendapatkan ongkos ya, kerja itu 1 juta misalnya. Tapi durasinya misalnya nih, durasinya bekerjanya mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Maka gajinya 1 juta misalnya. Kadang-kadang kita perlu sesuatu dengan pegawai kita. Kita suruh, ntar ya, jangan pulang ya, tolong jagakan sebentar aja. Pulangnya nanti jam 4 aja. Berarti apa ini? Juragannya korupsi waktu 1 jam. Haknya pegawai. Dan kita sebagai juragan tidak memberi tambahan uang lelah yang 1 jam. Itu perhitungannya di akhirat lama itu Pak. Jangan kira, orangnya diam aja. Itu urusan hak adami sama dengan sejengkal tak. Nah, nggak ada artinya. Bangunan besar, kalau cuma mengambil sejengkal tanah milik tetangga kan nggak terasa Pak. Tapi urusan akhirat menjadi panjang. Begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya nggak nakut-nakuti tak ya. Tapi Nabi yang menyatakan itu. Setiap bangunan, nah ini bangunan itu sebagai kinayah, permisalan. Setiap bangunan yang dibangun oleh seseorang, maka besok akan dipertanyakan oleh Allah SWT kelak di akhirat nanti. Kecuali bangunan masjid. Alhamdulillah kita ada di masjid. Setiap bangunan ini ngambil dari mana, dari mana, dari mana. Karena itu adalah kenikmatan dunia. Kecuali masjid, tentu masjid dengan segala hal yang seperti juga masjid, yaitu tempat ibadah umat Islam. Kalau kita bicara tempat ibadah umat Islam, jangan dianggap masjid saja, musola saja, enggak Pak. Kalau kita membangun untuk majelis taklim, ini namanya tempat ibadah umat
Islam. Kita membangun atau menyumbang orang yang membuat pesantren untuk pendidikan Islam. Itu juga namanya disetarakan dengan bangunan masjid, ya, yang kelak bukan akan dipertanyakan, justru mengalir pahala dari tempat tersebut. Begitu. Tapi bangunan rumah kita itu banyak pertanyaan. Saya nggak nakut-nakuti, bukan pertanyaan itu pasti harus salah, tergantung jawaban kita, ya kan? Tergantung jawaban kita. Ini kan di akhirat, apalagi padang mahsyar kan sama dengan kita waktu ujian di sekolahan gitu kan, tergantung jawaban kita. Kalau jawaban kita bagus dan diterima oleh Allah adalah pahala. Tapi kalau jawaban kita salah karena perbuatan kita, ya tadi itu 1.000 rupiah, jangankan 100.000, 1.000 rupiah kita mendolimi, tidak memberikan hak kepada pegawai. Kalau bangunan ya tukang yang kita minta untuk membangunkan bagi kita, itu jadi permasalahan tersendiri di akhirat nanti. Itu yang menyebabkan kita ini kadang-kadang berpikir, lah aku ini masuk surga atau enggak? Betul? Betul? Itu tertera juga dalam Al-Quran. Kalau tadi dalam hadis Nabi, saya ambilkan makna hadis Nabi, ya, tapi ini di dalam Al-Quran ini. Dan kita hafal ini Pak, insya Allah. Saya lihat ini bapak-bapak yang ada di Lubuk Pakam, ibu-ibu juga ini. Bapak-bapak yang tampan-tampan, ibu-ibu yang cantik-cantik di masjid dan ini. Saya yakin ini mayoritasnya hafal surat ini Pak. Cuman hafal saja, nggak dimengerti, ini masalahnya Pak. Ayat apa? Itu surat apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Surat apa? At-Takatsur. Sering kan dengar ini? Dan insya Allah di antara kita itu banyak yang hafal. Tadi saya salat subuh, ya kebetulan baca surat ini. Betul ya? Loh kok sekarang membahas surat ini juga ini. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Banyak melalaikan kalian. At-takatsur. Yaitu banyaknya harta. Nah ini at-takatsur. Kalau istilah kita dalam bahasa keseharian itu banyaknya harta, maksudnya juga harta, tahta, dan wanita. Itu maksudnya. Bukan sekedar punya uang saja. Alhaakumut takatsur. Oh, banyaknya harta, banyaknya tahta atau tingginya tahta, rebutan kepemimpinan, rebutan jabatan. Dan wanita maksudnya kalau orang laki-laki itu paling seneng kalau diiming-iming yang belum menikah, nggak mau nikah tak kamu, nggak cari istri, oh seneng Pak. Yang sudah menikah, nggak tambah tak, oh itu seneng Pak. Betul, bapak-bapak. Mau bapak-bapak menikah lagi mau? Ada ibu-ibunya loh, hati-hati loh jawabannya ya. Salah jawab berapi nanti ya. Ibu-ibu saya kasih bocoran ya. Mau Bu? Memang laki-laki kadang-kadang nggak bisa dipercaya Bu. Saya juga laki-laki soalnya. Itu Bu, bapak-bapak kalau nggak di depan ibu-ibu ngerumpi, ya, itu yang dirumpi begini. Di sana ada janda cantik, ayo kita lamar. Siapa yang dapat gitu Bu? Bocoran dari saya Bu ya. Kalau ada lelaki jujur ini dari 1 juta orang mungkin 10 orang saja jujur Bu. Yang lain kalau bicara di luar pengetahuan ibu-ibu itu urusannya itu, waduh, pingin aku sudah menikah ini, uangku juga lumayan cukup, pingin cari lagi lah. Loh kenapa kan sudah punya istri? Iyalah istri ya biar saja kita tetap nambah lah gitu Bu. Hati-hati Bu ya. Ada juga seorang kakek-kakek, ini jadi cerita. Seorang kakek ini. Ditanyain, saya tidak bicara politik, tapi ini istilahnya terjadi gitu ya. Ditanya, kakek,
lebih senang mana? Hidup di zamannya Pak Harto dengan zamannya Jokowi ini, Pak Jokowi. Langsung dijawab, paling enak di zaman Soeharto, kata dia. Itu, saya nggak bicara politik ini. Loh kok bisa? Iyalah, waktu di zaman Soeharto, istri saya cantik jelita katanya. Begitu sekarang zaman Jokowi, istri saya sudah ompong, sudah tua, sudah tidak menarik. Jadi gimana? Saya kepingin hidup di zaman Soeharto saja, melihat istri masih menarik. Kalau sekarang gimana Pak? Ingin kawin lagi aja, cari yang menarik gitu. Gimana tidak, zaman dahulu kala baru menikah ya istrinya cantik. Nah sekarang sudah tua, kakeknya sudah tua, mau cari istri tetap muda, kan tidak mungkin. Si kakek tambah tua, lah istrinya menjadi nenek. Nah itu dikatakan alhaakumut takatsur. Hal-hal seperti itu duniawi itu banyak melupakan kalian dari kehidupan akhirat. Sehingga kalian berbondong-bondong untuk mengumpulkan dunia. Arti dunia ya tadi itu, apa istilahnya? Harta. Wah, cari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan ini tetangga sama muslim, jangan sama muslim ini. Kakak beradik kadang-kadang ini kok kebetulan dapat warisan tanah. Akhirnya dibagi. Kebetulan dua-duanya bikin toko yang berdempetan. Itu loh kadang-kadang bersaing. Betul? Bukan berarti semuanya begitu. Tapi kadang-kadang bersaing sampai gak nyapa. Gara-gara yang adiknya misalnya lakunya keras, yang kakaknya lakunya nggak keras itu ya, nggak laku. Apa yang katakan sama kakaknya? Enak di situ, aku dulu milih di situ, kamu yang minta. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat dan pertengkaran, mungkin terjadi seperti itu. Itulah yang dikatakan alhaakumut takatsur. Banyak melupakan kalian loh ya urusan harta itu. Harta. Tahta itu jangan dikira ini urusan calon presiden. Jangan hanya itu saja. Ya itu memang tahta. Betul? Berebut Pak. Tahta itu berebut. Dikira orang jadi pemimpin itu enak. Akhiratnya enak. Oh, sulit Pak. Presiden. Apa bawahnya lagi? Menteri, gubernur, terus bupati, bawa lagi camat, lurah, kemudian RW, RT, ya, dan kepala rumah tangga. Ini kita yakin, kepala rumah tangga pun punya istri dan istrinya juga jadi pemimpin bagi anak-anaknya, betul? Yang paling kecil ini ibu-ibu ini. Saya anggap ibu-ibu adalah jabatan terkecil sebagai pemimpin bagi anak-anaknya yang kecil sampai dewasa. Ini ibu saya tanya, kalau anaknya tidak sholat dan ibu biarkan, kira-kira besok di akhirat ibu selamat gitu? Aman gitu? Enggak kan? Harus apa? Kita sebagai penanggung jawab di rumah, yaitu sekarang ibu-ibu wajib mengajak anak-anaknya untuk beribadah. Kan begitu kan? Kalau ada seorang suami nih, kemudian istrinya bebas, istrinya berpacaran dengan orang lain, selingkuh dengan orang lain, dibiarin saja sama suaminya. Apa kira-kira di akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban? Tanggung jawab kamu ini. Jadi suami, istrimu main dengan orang laki-laki lain kok diam-diam saja. Kamu kira nggak dosa Pak? Dosa, dimintai pertanggungjawaban. Berarti naik sedikit kan dari istri, kemudian urusan suami. Kalau istrinya tidak tutup aurat, apalagi tidak sholat, suaminya dosa apa enggak? Dosa. Oke, kita naik sedikit. RT, saya nggak tahu ada RT apa enggak di sini ya. Kira-kira satu kampung kalau nggak sholat semua, RT-nya ditanya enggak di akhirat nanti Pak? Ditanya Pak.
Dikira urusan tanda tangan saja, KTP tak? Enggak. RT itu tanya, rakyatmu satu kampung, kenapa di sana enggak sholat kok kamu diam saja? Kirain enggak repot apa? Besok yang jadi RT turun tahta gitu, enggak mau jadi RT. Apa? DKM. Alhamdulillah. Tapi kalau anggotanya ada korupsi diam saja, kena juga Pak. Jadi satu kampung pun kalau ada RT-nya itu di akhirat ditanya RT-nya bukan sekedar rakyatmu sudah makmur, bisnisnya bagaimana? Itu sampingan pertanyaan, Pak. Yang pasti pertanyaannya, satu kampung dan kamu pimpinannya, gimana urusan akhiratnya? Sudah benar enggak satu kampung itu? Begitu, Pak. Baru RT. RW gimana ini? Ada Pak RW di sini? Nanti pulang Pak RW-nya ini. Kepala dusun, Pak. Wah, langsung naik ya? Ayo. Ada RW, enggak ada RW? Oh, enggak ada. Kenapa dihapus? Sama sekarang dihapus. Oh, belum ada. Berarti RW-nya selamat. Soalnya enggak ada RW-nya. Kepala dusun. Ada yang hadir? Kepala dusunnya hadir? Hati-hati Pak ya. Saya enggak nakut-nakuti ya. Mohon maafin, Pak siapa Pak namanya Pak? Windy Arman. Pak Windy Arman, kalau Pak Kasun tahu beliau tidak sholat, itu menjadi tanggung jawab Anda. Dikira begini, wargaku ini, alhamdulillah kerjaannya bagus. Dikira itu aja ditanya, enggak Pak. Karena itu sebagai kepala dusun, wajib untuk setiap saat bila perlu kirim surat kepada warganya. Ayo sholat 5 waktu. Itu tanggung jawab di akhirat Pak. Kalau nggak percaya apa yang saya sampaikan, Bapak mati sekarang, ya. Kemudian nanti apa yang ditanyakan malaikat laporan pada saya dan pada warga. Baru mengatakan iya betul. La haula wala quwata illa billah. Kan ayat Al-Quran yang mengatakan alhaakumut takatsur. Ya kan, bukan saya kan. Saya hanya menerjemahkan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu baru Pak Windy tadi ya. Belum istrinya loh Pak. Hati-hati loh. Istrinya beliau ini kalau tidak sesuai dengan syariat, di samping beliau ditanya, Pak Kasun pun ditanya, istri itu istri dari wargamu, kenapa dia tidak berjilbab? Kira-kira gak ditanya, itu kewajiban Kasun, kepala dusun. Berat Pak ya? Wah besok mengundurkan diri. Katanya bayaran cuma 3 juta. Tanggung jawab sekampung gitu, sedusun. Itu baru Kasun Pak. Kepala dusun itu Kasun ya. Kasun kepala dusun. Itu biasa. Kalau di Jawa sering disingkat Kasun, kepala dusun. Atasnya Kasun apa? Kepala dusun. Desa, kepala desa, kades. Kades kepala desa. Dikira cuman ngantor administrasi. Ya enggak lah, malaikat enggak begitu. Ngapain? Sampai misalnya ini ya. Misalnya itu di kantor desa, musolanya kecil Pak, padahal apa ini? Jamaahnya banyak, sampai yang sholat itu enggak cukup-cukup. Ini dikira bukan urusan di akhirat. Ini kepala desa tanggung jawab ini. Ada orang mau sholat tempatnya gak cukup. Uangnya kamu kemanain saja. Kamu korupsi kemana? Buat istrimu dan anak-anakmu ya. Kenapa tidak bangun musola yang besar?
itu juga ditanyakan, Pak. Kirain apa enak jadi kepala desa. Kepala desa yang enak kan, wah uangnya banyak, mobilnya ganti-ganti. Dikira bukan pertanyaan itu. Oh, ditanyakan. Habis itu atasnya bupati. Oh, tambah banyak ini. Satu kabupaten, saya tanya. Ini di Medan ini kabupaten apa? Sebut salah satu kabupaten di Medan. Saya nggak paham apa, Pak. Deli Serdang. Saya tanya, orang Deli Serdang sekarang ini, zaman sekarang ini, apa semuanya itu yang muslim ya? Sholat semua, Pak? Ahli sholat semua? Apa ada yang tidak sholat? Yang sholat Jumat, ini kan hari Jumat. Kira-kira orang muslim di Deli Serdang berapa persen, Pak, laki-lakinya yang sholat Jumat, dan berapa persen yang tetap kerja di saat sholat Jumat? Banyak ada yang tidak sholat, Pak? Banyak. Dikira bupatinya cuman enak-enak besok di akhirat. Oh, ditanya itu, Pak. Kenapa itu wargamu tidak sholat Jumat? Kenapa itu pabrik masih berjalan saja waktunya sholat Jumat? Emangnya hebatan hidup di dunia dan di akhirat? Tidak begitu, Pak. Ditanya semua. Berat ya? Besok gak ada yang mau jadi bupati, Pak. Bupati naik lagi ya, Pak? Gubernur. Sama, Pak, ditanya. Lu tambah panjang itu gubernur. Gubernur itu kalau Medan ini ikut gubernur apa ini? Sumatera Utara. Rakyatnya banyak, Pak ya. Yang nggak sholat banyak, Pak ya. Tambah banyak kan lagi. Satu kampung aja ngurusi orang nggak sholat banyak, Pak ya. Saya tanya, siapa yang mau calonkan dia jadi presiden? Saya angkat jadi presiden, berani enggak? Mau jadi presiden? Berat enggak ternyata? Satu negara, Pak, ditanya. Itu baru urusan sholat loh ya. Saya gambarkan baru urusan sholat. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa di situ aja. Tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Baru satu masalah, sholat atau tidak sholat. Satu negara ini rakyat kecil-kecil ini menjadi tanggung jawabnya presiden, Pak. Habis sholat, zakat, Pak. Bab zakat. Ada enggak kalau kita melakukan Indonesia ini, orang kaya di Indonesia ini yang sengaja enggak bayar zakat, banyak enggak, Pak? Lupa, pura-pura lupa, enggak mau bayar zakat. Ada enggak, Pak? Dikira bukan tanggung jawabnya presiden apa? Tanggung jawab presiden di akhirat. Itu rakyatmu enggak bayar zakat. Ya sholat, ya zakat, terus apa lagi, Pak? Puasa. Saya tanya ini di Medan saja. Orang laki-laki muslim ya. Ada enggak orang Medan itu kalau Ramadan siang hari yang merokok, Pak? Ada, Pak? Banyak. Warga Bapak itu. Hafal, Pak, banyak adanya. Berarti tahu dengan warganya itu. Kirain bukan tanggung jawab presiden, Pak. Tanggung jawab presiden, Pak. Kita bicara negara kan tadi paling tinggi ya. Pimpinan paling tinggi. Jadi gimana kewajiban presiden itu? Mengingatkan, rakyatku, kalian wajib sholat. Kepres. Yang tidak sholat penjara. Gitu mestinya jadi presiden itu, Pak. Rakyatku. Apa tadi? Kalian wajib mengeluarkan zakat. Kalau sampai tidak zakat, penjara. Wah, gitu. Rakyatku, kalian wajib puasa. Kalau kalian tidak puasa, penjara. Itu kepresnya mestinya begitu isinya, Pak. Kalau itu ya mudah-mudahan saja Allah mencatat. Oh, Masya Allah, presidenku yang satu ini betul-betul kuat syariatnya. Karena kepresnya saja urusan sholat, zakat, puasa, tambah lagi apa? Haji, ya bagi yang mampu.
Kalau Kepres sekarang misalnya menaikkan gaji direktur yang mengatur Pertamina. Oh, urusan neraka ini, Pak. Menaikkan gaji wakil rakyat yang tidak merakyat. Neraka ini, Pak. Ada wakil rakyat yang tidak merakyat? Ada enggak? Rata-rata gitu. Padahal kita ini bosnya loh, kita ini rakyat bosnya. Itu kan wakil kita. Ini wakil gimana ini? Kok enggak punya adab sopan santun sama bosnya? Ini wakil. Dan kita yang diwakili, kita ini pimpinan, dia cuma wakil, Pak. Tapi luar biasa gayanya. Wakil melebihi dari juragannya, Pak. Itulah anggota DPR. Coba kalau kita ini direktur, kita punya wakil, namanya wakil direktur. Secara normal di dunia, di Indonesia saja, mobil kita sebagai direktur sama mobilnya wakilnya, bagusan mana, Pak? Ya direkturnya lebih bagus, direktur pemilik harta. Umumnya kan direkturnya mobilnya misalnya Alphard gitu ya, wakilnya ya cukuplah Innova, kan gitu Pak, namanya juga wakil. Ya, tapi di Indonesia itu aneh Pak. Direkturnya kita ini naik sepeda motor Pak, dan wakil-wakil kita naik Alphard. Nah ini kan unik ini Pak. Itulah Indonesia. Dikirain model kayak gitu bukan jadi urusan akhirat nanti. Oh jadi urusan. Alhaakumut takatsur. Sampai kapan gitu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu masuk di kuburan-kuburan baru kalian tahu persis. Itu masalahnya. Makanya saya tawarkan, kalau kepingin tahu apa yang saya sampaikan, ini kan cuma menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Ya kalian masuk ke kuburan dulu, mati dulu baru tahu, nanti laporan sama kita-kita yang hidup. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau berziarah atau masuk di liang kubur, itu baru sadar. Terus ayatnya apa itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Pasti engkau akan tahu itu. Pasti engkau akan tahu apa yang kamu kerjakan. Kalau kita bicara pada pimpinan-pimpinan, padahal kita juga pimpinan. Yang hadir ini semuanya pimpinan. Betul apa enggak? Kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kalian itu adalah pimpinan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pimpinan-pimpinan itu ya kita juga mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang rakyatnya atau yang menjadikan tanggung jawabnya. Seorang ibu rumah tangga akan ditanya tentang kemaslahatan anak-anaknya, khususnya ibadah anak-anaknya. Seorang suami akan ditanya kehidupan rumah tangganya, khususnya urusan ibadah. Berarti kita ini akan ditanya. Tapi yang lebih berat adalah pimpinan tertinggi. Ya kalau di Indonesia dan beberapa negara ya ada raja, ada presiden, ada sultan. Itu berat ditanya Pak. Kalla saufa ta'lamun. Pasti engkau akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti loh kamu akan tahu itu, akan merasakan ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pasti engkau akan tahu dengan ilmal yakin. Kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri tatkala engkau berada di kuburan. Kau saksikan itu. Itu firman Allah, Pak. Ini bukan nasihat kaleng-kaleng, bukan, Pak. Ini betulan, ini perlu dipikirkan kita ini. Tarawunnal jahim. Setelah engkau melihat dengan ilmal yakin, pasti ilmal yakin itu ilmu pengetahuan yang bisa dilihat oleh mata, begitu. Contoh begini,
ilmu yakin dan ilmu yang belum yakin gitu. Kalau saya diperkenalkan waktu saya di Jawa belum ke sini dikatakan, "Oh, nanti engkau akan bermalam di rumahnya Pak Syam," misalnya. Saya bertanya-tanya orangnya yang bagaimana, kurus apa gemuk, kan gitu kan ya. Kemudian ngasih tahu, saya mau tanya Pak Syam itu kurus apa gemuk? Dikasih tahu, ya sedang-sedang saja. Itu relatif Pak, sedang-sedang saja. Karena saya belum melihat, betul. Tapi kalau sekarang saya melihat, oh ini orangnya, ini ilmu yakin Pak, gak bisa dibohongi. Kalau ada orang mengatakan, Pak Syam itu kurus, kering, kerontang. Wong saya tahu sendiri bagian Pak Syam itu. Oh, yang namanya Pak Syam itu gendut besar. Sekarang saya tahu, berarti semuanya itu salah. Inilah ilmu yakin karena melihat orang. Paham? Kalau itu sudah kau betul-betul yakin tahu di kuburan nanti. La tarawunal jahim. Itu kamu lihat semua adalah aslinya itulah seperti itu penduduk al-jahim, neraka jahim. Ya kayak gitu itu, penduduk neraka jahim. Ya, neraka itu kan banyak jenisnya kan. Ada namanya neraka jahanam. Ya, namanya Pak. Seperti juga surga, ada surga itu jannatun naim, ada kan? Jannatu Aden, ada Naim. Neraka pun mempunyai beberapa nama. Ada namanya Jahannam, ada namanya Jahim. Jadi kehidupanmu itu al-haqmut takatsur, menyebabkan kalian itu lupa loh ya dengan urusan akhirat. Banyaknya urusan kita ini dunia dan dunia. Ya. La tarawunal jahim. Engkau pasti akan melihatnya seperti itulah al-jahim, penduduk neraka. Naudzubillahi min. Tsumma latarawunnaha 'ainal yakin. Yang terakhir, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Lantas kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kalian rasakan di dunia. Loh, kenikmatan itu loh Pak ditanyakan. Kamu menikmati apa saja hidup di dunia? Hati-hati loh ya. Begitu Pak. Harta. Dikira orang punya banyak harta itu aman-aman saja, belum tentu Pak. Belum tentu, tergantung diapakan hartanya. Wah, kalau besok gitu saya nggak mau jadi orang kaya lah. Ya enggak juga. Sayyidina Utsman bin Affan itu termasuk konglomeratnya di zaman sahabat Nabi Pak. Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak. Kebunnya banyak, mawasi, binatang-binatang ternak yang belum miliki juga banyak. Tapi semua itu disalurkan untuk kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam di zaman tersebut. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan dakwah untuk mengislamkan suatu wilayah dan beliau membentuk satu pasukan atau grup, nah itu ya, atau delegasi, maka yang membiayai itu Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu gara-gara membela umat Islam sampai ribut sama orang Yahudi, Pak. Ribut sama orang Yahudi. Suatu saat di Madinah itu paceklik, kekeringan. Dan subhanallah semua air di Madinah itu kering. Termasuk sumur-sumur di Madinah itu kering. Satu-satunya sumur yang ada di Madinah yang masih airnya bagus cuma satu, miliknya orang Yahudi.
Yang jadi masalah orang Yahudinya itu, ya biasa orang Yahudi itu memang diciptakan pinter-pinter tapi nakal. Kata orang Yahudi, ini kebetulan ini. Aku jual belikan air sumurku. Diumumkan, masyarakat, kalau kalian mau minum, mau apa saja boleh, beli di sumurku. Air beli Pak, zaman itu. Zaman sekarang juga beli loh air Pak. Aqua juga beli Pak. Milik orang Yahudi itu sama itu. Orang suruh mandi beli Pak. Mau buang air besar beli air. Mau buang air kecil beli. Kan sama kan dengan di Indonesia kan. Masuk toilet bayar. Ya enggak? Sama enggak? Ini zaman Yahudi ini ya. Nah, karena kesulitan umat Islam itu, Sayyidina Utsman kemudian berpikir, wah aku beli sajalah sumurnya Yahudi ini. Akan aku sabilkan, aku bebaskan untuk umat Islam. Tapi orang Yahudinya begini, mikir ini, loh kalau nanti dibeli Utsman, terus aku dapat apa? Begitu Pak. Ringkas cerita, negosiasi kata orang Yahudi yang pandai, tapi pandai akal-akalan. Aku jual separuh hakku. Hei Utsman, dengan harga mahal, sebut saja 30 juta misalnya Pak. Akhirnya dibeli separuh haknya oleh Sayyidina Utsman. Ya apa separuh haknya? Perjanjiannya minggu pertama adalah haknya orang Yahudi, minggu kedua haknya orang Islam atau Sayyidina Utsman. Demikian minggu ketiga haknya Yahudi, minggu keempat haknya Sayyidina Utsman. Soalnya orang Yahudinya itu pikirannya licik juga. Jangan-jangan sama Utsman nanti dijual mahal. Kan rugi saya. Jadi orang Yahudi itu pikirannya nggak mau rugi. Begitu. Ringkas cerita dibeli. Dan Sayyidina Utsman lebih cerdas daripada orang Yahudi. Begitu haknya minggu kedua diumumkan. Saudara-saudara muslim. Kalau mau ngambil air bebas. Gak usah bawa galon-galon yang kecil, drum-drum juga boleh. Sedot aja itu. Kamu pakai dengan keluargamu bebas, gratis. Kata Sayyidina Utsman. Hebat enggak? Pemikiran Sayyidina Utsman. Akhirnya di minggu kedua, ketiga enggak laku, Pak. Yahudinya ngupload, ya ngaduh, enggak laku ini. Akhirnya si Yahudi bilang enggak mau rugi juga. Aku jual semuanya kepada Utsman. Didatangi Utsman. Kamu itu gimana sih, kan sudah jual beli gini. Ya kan sudah tak beli kan, hakku bebas. Ya kalau gitu sudahlah, kamu ambil semuanya. Berarti berapa? Ya tambah 30 juta kata si Yahudi. Sayyidina Utsman pinter Pak. Oh enggak mau, aku enggak perlu 30 juta. Enggak, aku enggak perlu, itu cukup 2 minggu. Berarti minggu ke 2 sama minggu ke-4 cukup. Pusing juga ini si Yahudi ini. Nah, itu umat Islam harus pandai Pak. Jangan umat Islam itu cuma diakali sama orang-orang di luar Islam. Harus pandai berstrategi. Begitu. Akhirnya kata Sayyidina Utsman, aku mau beli kalau cuma 5 juta katanya. Ya enggak apa-apa lah 5 juta daripada enggak dapat apa-apa. Akhirnya dibeli sama Sayyidina Utsman. Kemudian diumumkan, siapapun yang mau ngambil dari sumurku ini di masa paceklik bebas. Bahkan orang Yahudinya minta pun dikasih sama Sayyidina Utsman. Itulah ajaran Islam. Luar biasa, strategi Pak. Oh itu Sayyidina Utsman kaya raya. Jadi perlu orang kaya raya itu perlu Pak, umat Islam. Tapi yang dermawan, kalau ada orang Islam kaya raya yang pelit, kita doakan cepat mati saja Pak. Biar alhaakumut takatsur. Mudah-mudahan Pak Syam ini baik hati Pak Syam ya. Dermawan Pak Syam ya. Gimana Pak Syam? Perjanjian Pak Syam? Dermawan enggak? Saya lihat Masya Allah ini termasuk orang yang dermawan. Oh dermawan ya. Bapak belum bangun pesantren ya? Belum ya? Saya mau bangun pesantren putri. Nanti dananya dari Bapak semua. Saya tes. Kalau tidak ngirim dana dari Bapak, saya nggak percaya sama orang-orang sini. Loh ngajinya sama saya ya? Alhaakumut takatsur. Nanti dapat kepada Bapak, nggak dapat apa-apa saya Pak.
Mau doa di rumah, di tempat saya itu ada pesantren, ada 2 pesantren, laki-laki semua. Kalau di jumlah total muridnya 500, tapi laki semua. Banyak orang mengatakan, kapan ini Kiai bikin pondok putri? Saya bilang, belum punya duit. Itu. Kalau punya duit, insya Allah saya akan bikin pondok putri. Dan insya Allah sumber dananya dari Pak Azam nanti. Kita tes apakah beliau seperti Sayyidina Utsman, ya. Saksinya ada Pak. Pak Kasun saksi ya. Nanti tanda tangan sama saya ya. Mau doa, ini bercanda. Tapi ya mau doa betul, saya ingin bikin pesantren putri dan mau doa. Cuman kalau dengan Pak Syam itu ya bercanda, saya bercanda. Tapi kalau beliau serius, alhamdulillah. Tapi kalau beliau tidak serius, inna lillah, kan gitu. Tummalatus alunna yauma idzin anin naim. Lantas kalian akan ditanya, kenikmatan apa yang sudah kalian nikmati di dunia itu? Semuanya ada perhitungannya. Kalian bangun apapun ada perhitungannya. Jangankan gitu, kalian beli mobil ada perhitungannya. Buat apa mobilmu? Kalau mobilnya buat dakwah aman, bahkan bisa menambah pahala. Begitu. Kalau mobilnya hanya untuk senang-senang di dunia saja, kalau mobilnya cuman untuk senang-senang di dunia saja, untuk hiburan, itu pasti ada perhitungannya. Betul? Ayat Al-Quran kan yang mengajari kita. Baju yang kita pakai sama dengan saya, juga saya banyak kekurangan ini. Ya, bukan berarti saya mengatakan demikian saya pasti selamat. Belum tentu. Begitu Pak, kita semua begitu. Ini baju yang kita pakai untuk apa? Kalau untuk mengaji dapat pahala, untuk gaya-gayaan naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu hati-hati. Fashion show. Ini fashion show. Ibu-ibu kalau pergi kemana-mana yang dilihat apa biasanya? Toko baju, betul? Saya lihat ini wajah-wajah ibu-ibu di sini kalau diajak ke kota, senangnya itu zakat, Pak. Tapi zakatnya bukan zakat mal, zakat mall. Rupanya hobi zakat mall ini. Itu besok akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah 6:30 dan sudah banyak yang lapar, yang haus ya. Nanti saya lama-lama di sini satu persatu pulang nanti ya. Wah, ini ngajinya kok seru amat gitu. Nah, ngaji nggak seru, tapi kita kan hanya mengingatkan ya, kenyataannya seperti itu. Dan saya hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kebetulan. Nggak tahu kok bahas ini tadi ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menyadarkan kita, sekecil apapun kita punya tanggung jawab ya. Karena itu kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita agar tidak banyak pertanyaan di hadapan Allah. Saya pesan terutama kepada pemimpin-pemimpin, termasuk juga kalau di sini ada Pak Kasun, Pak RT, jangan lupa ya, pengumuman-pengumuman yang disebarkan keluarga bukan sekedar ayo pasang bendera tanggal 17 Agustus, bukan sekedar itu boleh-boleh saja urusan duniawi, tapi perlu ayo sholat Jumat, dikasih tahu Pak, disurati itu rakyatnya, ayo sholat Jumat semua. Kalau enggak nanti enggak bisa cari tanda tangan saya kalau perlu KTP, kalau enggak mau sholat Jumat. Begitu, pergunakan kekuasaan itu untuk memakmurkan agama Allah. Itu mestinya sebagai seorang pemimpin. Syarat mendapat KTP harus bisa baca surat Al-Fatihah misalnya, ditambah dengan surat-surat pendek. Itu syarat utama agar menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Demikian dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Percandaan saya, ya guru dan lain sebagainya barangkali kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan untuk menyakiti bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak. Tapi fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ingatkanlah setiap orang itu, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang
mukmin. Kalau kita sebagai orang mukmin, maka peringatan pengajian pasti akan bermanfaat. Naudzubillah, kalau kita munafik, diperingatkan masalah agama marah-marah, itu karena ada jiwa kemunafikan dalam diri seseorang. Tapi kan alhamdulillah aku menjadi sadar, ini insya Allah jiwanya jiwa mukmin. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.